Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nova Nafisa Zulfa dengan NIM 2001234 dari Program Studi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial. Di sini, saya akan membuat produk sumber belajar berupa mini drama sejarah bagi siswa SMP kelas 9 yang mengacu pada KD dalam kurikulum 2013 edisi revisi, yaitu pada bab 4 tentang Indonesia dari masa kemerdekaan hingga masa reformasi. Dengan mini drama, siswa dapat terbayang kejadian asli pada peristiwa sejarah tersebut dengan memvisualisasikan cerita lewat gambar, serta penekanan dialog tokoh. Para siswa diharapkan dapat mengingat reka adegan tersebut, kemudian dapat menceritakan kembali dan dapat pelajaran penting dari peristiwa tersebut, yang nantinya mereka dapat petik dan dapat amalkan pada kehidupan mereka sehari-hari. Pada praktiknya, mini drama sejarah dapat langsung diperankan oleh siswa di kelas, menggunakan properti semirip mungkin dengan peristiwa sejarahnya. Dengan ini, siswa dapat merasakan berada di posisi seorang tokoh besar serta sifat-sifat dari tokoh tersebut nantinya akan melekat pada diri dia. Selanjutnya, diharapkan siswa yang memerankan tokoh tersebut dapat mengamalkan sifat dari tokohnya. Sini, saya akan menunjukkan contoh mini drama sejarah berupa video yang dapat dijadikan sumber belajar bagi siswa SMP kelas 9. Mini drama tersebut berkisah tentang detik-detik penyerangan kediaman Jenderal Besar Abdul Haris Nasution oleh pasukan Cakrabirawa pada peristiwa G30 SPKI. Selamat menyaksikan. Pada tanggal 1 Oktober 1965, pukul 4.25 dini hari, seperti rutinitas biasanya, Bapak Jenderal A.H. Nasution menyuruh istrinya, Ibu Johanna Nasution, untuk membukakan jendela agar udara segar di pagi hari dapat masuk ke rumah mereka. Tetapi, tidak disangka, suara derap kaki sebuah pasukan datang menghampiri kediaman mereka. Dengan cepat, Ibu Johanna Nasution pergi ke kamar dan mengunci rapat-rapat kamar tersebut. Kemudian memberitahu suaminya bahwa ada pasukan Cakrabirawa yang mendatangi rumah mereka. "Ada Cakrabirawa?" ucap Ibu Johanna Nasution kepada suaminya. Dengan cepat, Ibu Johanna Nasution menitipkan putri bungsunya, Adik Irma Suryani, kepada kerabatnya, yaitu Ibu Mardiah. Dengan menahan pintu yang terkunci itu, Bapak Jenderal A.H. Nasution mengangguk, lalu buru-buru bersembunyi dengan bertiarap, "Jangan bergerak!" ucap pasukan Cakrabirawa yang berhasil masuk ke dalam rumah jenderal tersebut dan langsung mencari di mana keberadaan Jenderal A.H. Nasution bersembunyi. "Jangan bergerak atau saya tembak!" ucap pasukan Cakrabirawa dan langsung menembakkan senapan laras panjangnya untuk menghentikan pergerakan apapun yang ada di dalam. "Nasution, keluar!" Pasukan Cakrabirawa berhasil menemukan kamar Jenderal Nasution dan berusaha mendobrak pintu tersebut, tetapi mereka tidak berhasil. Pasukan Cakrabirawa tersebut menembakkan selongsong peluru senjata mereka ke arah kamar yang berisi Adik Irma dan Ibu Mardiah. Alhasil, tertembaklah punggung Adik Irma yang pada saat itu sedang digendong oleh Ibu Mardiah. Dengan bersimbah darah, Ibu Mardiah memberikan Adik Irma kecil kepada Ibu Johanna Nasution. Betapa kagetnya Ibu Johanna Nasution melihat putri kecilnya yang masih berusia 4,5 tahun tertembak dan bersimbah darah. Dengan tegar, Ibu Johanna Nasution membawa Adik Irma, kemudian berlari menghampiri suaminya untuk menyuruh suaminya agar kabur dari rumah ini lewat tembok belakang rumah mereka. Tetapi Jenderal Nasution sangat kaget melihat putrinya sedang sekarat akibat ditembak oleh tentara biadab itu. Saat sang jenderal hendak melawan pasukan Cakrabirawa, Ibu Johanna Nasution dengan tegasnya melarang dan berkata, "Hanya boleh ada satu korban di rumah ini, dan kamu masih dibutuhkan oleh bangsa Indonesia."
Mendengar kata-kata tersebut, sang jenderal langsung mengurungkan niatnya dan bergegas kabur lewat tembok belakang rumah mereka dengan posisi melompat. Di sisi lain, para pasukan Cakrabirawa yang menjaga pintu depan rumah Jenderal Aha Nasution mulai mencari-cari keberadaan sang jenderal untuk dibunuh dan dimasukkan ke lubang buaya. Tapi mereka tidak mendapatkan dan menemukan sang jenderal. Yang mereka temukan adalah ajudan pribadi dari Jenderal Aha Nasution, yaitu Kapten Pierre Tandean, yang kebetulan wajahnya sangat mirip dengan Jenderal Aha Nasution. Tanpa pikir panjang, pasukan Cakrabirawa menangkap Kapten Pierre Tandean dan membunuhnya, kemudian memasukkannya ke dalam lubang buaya bersama para 6 pahlawan revolusi lainnya. Letnan 1 Pierre Andries Tandean adalah seorang perwira militer Indonesia yang merupakan ajudan pribadi dari Jenderal Besar Aha Nasution, yang merupakan salah satu korban peristiwa gerakan 30 September pada tahun 1965 karena melindungi majikannya. Di sini kita dapat meneladani bahwa bagaimana Kapten Pierre menyumbangkan jiwa dan raganya untuk melindungi majikannya. Kembali pada keadaan Ibu Johanna Nasution, setelah mengantar suaminya kabur, Ibu Johanna Nasution bergegas melewati lorong belakang hendak menuju ke ruang makan karena disitulah ada alat komunikasi berupa telepon dengan maksud untuk menelepon Pangdam Jaya yang waktu itu dipimpin oleh Majen TNI Umar Wirahadikusuma dan melamporkan kejadian tersebut. Tapi takdir berkata lain. Ketika sampai di ruang makan tersebut, Ibu Johanna malah dihadang oleh bala tentara pasukan Cakrabirawa yang ternyata saluran telepon rumah mereka telah diputus oleh pasukan Cakrabirawa tersebut. "Mana Nasution?" ucap salah satu anggota pasukan Cakrabirawa dengan lantang. "Bapak Nasution," balas Ibu Johanna dengan nada lantang juga. "Mana Nasution?" tanya salah satu anggota pasukan Cakrabirawa tersebut dengan memaksa. "Bapak Nasution tidak ada di sini. Dia di Bandung dari 2 hari yang lalu. Kalian kesini hanya ingin membunuh anakku, kan?" Dengan tegas dan rintih, Ibu Johanna Nasution menjelaskan kepada bala tentara biadab tersebut. Tak lama dari itu, terdengar suara peluit dari arah luar yang merupakan perintah bagi pasukan Cakrabirawa untuk keluar dari rumah tersebut, dikarenakan misi mereka dianggap telah selesai karena telah menemukan Kapten Pierre Tandean yang pasukan Cakrabirawa kira itu merupakan Jenderal Aha Nasution. Akhirnya seluruh pasukan Cakrabirawa keluar dengan membawa Kapten Pierre Tandean serta meninggalkan Ibu Johanna Nasution, adik Irma, serta kakaknya adik Irma yaitu Hendriyanti Saharah Nasution. Selanjutnya, selepas loncat dari tembok belakang rumah, Jenderal Aha Nasution pergi ke kedutaan Irak di Indonesia untuk bersembunyi sementara. Kemudian, setelah dirasa aman, barulah Jenderal Aha Nasution dijemput oleh Kostrat TNI untuk pemulihan cedera kaki akibat loncat dari tembok belakang rumahnya tadi. Dan pada akhirnya Jenderal Besar Aha Nasution berhasil pulih dan kembali bisa beraktivitas seperti biasanya. Di sisi lain, keadaan adik Irma Suryani selepas peristiwa penembakan tersebut, Ibu Johanna Nasution bergegas membawa putrinya ke RSPAD terdekat untuk diberi pertolongan, tetapi takdir berkata lain. Setelah 5 hari dirawat di RSPAD Gatot Subroto, Jakarta, pada tanggal 6 Oktober 1965, adik Irma Suryani Nasution dinyatakan meninggal dunia. Inilah 2 tokoh perisai Jenderal Besar Aha Nasution yang berani mati untuk melindungi sang jenderal. Mereka berdua hari ini telah dikuburkan dengan layak, dan di dekat pemakamannya dibuatkan monumen untuk mengenang jasa besar mereka. Itulah produk sumber belajar yang dapat saya sampaikan. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.